Selamat sore. Kita tiba lagi di KPA Online Tamarin bersama dengan saya, Obey Sianipar. Kita akan membahas seri yang telah kita bahas sebelumnya, yakni adalah Tuhan baik tetapi dunia jahat. Kenapa? Nah, itu telah kita bagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama yang sudah kita bahas sebelumnya adalah awal dan akhir kejahatan, yaitu bagaimana iblis itu jatuh dari langit dan membawa banyak dosa dan permasalahan di dunia. Nah, sekarang dunia sudah penuh kejahatan. Nah, inilah pentingnya untuk bahas bagian yang kedua, yaitu adalah bagaimana mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia yang jahat ini. Apa maksudnya mengalahkan dunia? Bagaimana caranya? Dengan kuasa apa? Nah, itu yang akan kita bahas. Dan bagaimana aplikasinya? Itu yang lebih penting. Baiklah, sebelum kita mulai dengan doa ya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan kepada kami sehingga kami dapat berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, berkatilah kami supaya kami bisa belajar bagaimana mengalahkan dunia dan bertahan di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah, mengalahkan dunia. Ini bisa kita buka di Yohanes pasal 16 ayat 33. Jadi kita sama-sama buka Alkitab kita langsung masuk ke Injil Yohanes. Yohanes pasal 16 ayat 33. Ini salah satu ayat favorit saya sebenarnya. Dikatakan apa? Semuanya itu kukatakan kepadamu. Ini Yesus ya. Jadi Yesus itu berbicara banyak hal. Kenapa Yesus itu banyak berbicara banyak hal dan banyak mengajar? Dikatakan ya, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, dalam Tuhan ya. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Tuhan kita Yesus Kristus telah mengalahkan dunia. Karena itu kuatkanlah hatimu. Sebab Tuhan telah menang. Ini luar biasa ya. Makanya saya bilang sangat menguatkan. Di dunia kamu akan menderita penganiayaan. Tapi tenang. Tuhan telah mengalahkan dunia. Apakah hanya Tuhan yang mengalahkan dunia? Tentu kita sebagai anak-anak Allah ikut mengalahkan dunia. Ini ada ayatnya. Kita buka 1 Yohanes pasal yang kelima. Ayat, mungkin dari ayat 3 boleh. Ayat 4 sampai 5 sebenarnya. Tapi ayat 3 kita baca juga. Sebab inilah kasih kepada Allah. Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jadi bukan cuma Yesus saja yang mengalahkan dunia ya. Di sini katakan apa? Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Menarik ya. Bagaimana iman kita mengalahkan dunia? Ayat 5 kita baca makanya. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Jadi yang mengalahkan dunia, iman kita, iman yang seperti apa? Yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Sepertinya ini masih suatu teka-teki ya. Maksudnya gimana sih? Kok kayaknya abstrak banget. Nah ini yang kita akan pelajari. Pertama kita pelajari dulu. Maksudnya mengalahkan dunia itu apa? Tadi katanya dunia banyak penganiayaan. Tapi maksudnya apa sih? Emang di dunia apa? Ada apa gitu kan? Apa yang perlu kita kalahkan? Nah di 1 Yohanes juga ada jawabannya. Kita masuk lebih awal lagi. Jadi sebelum pasal 5 tadi kan. Kita masuk ke pasal 2 ya. Jadi kita ke awal. Kita ke pasal 2. Kita baca ayat 15 dan 16. Bahkan kalau ada 14, bagian akhir dibilang mengalahkan yang jahat ya. Tapi kita baca ayat 15 saja. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, apa nih yang ada di dalam dunia? Yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi apa itu? Apa yang ada di dalam dunia? Ada 3 ya. Saya ulang lagi dari ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup,
bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Puji Tuhan. Nah, jadi ada 3 hal dalam dunia. Dan inilah yang akan kita kalahkan apabila kita lahir dari Allah. Apa tadi yang dikalahkan? Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Tapi bagaimana caranya? Di pasal 5 ayat 4-5 tadi sudah kita baca, itu adalah apa? Iman kita. Iman yang seperti apa? Yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, bagaimana caranya? Ternyata kita bisa langsung mengandalkan Yesus. Kita lihat bagaimana Yesus menggunakan konsep ini ya, bahwa Yesus adalah anak Allah dan memenangkan atau mengalahkan dunia. Ternyata ceritanya sangat sederhana. Ada di dalam Lukas pasal yang keempat. Ya, mungkin udah sebagian langsung tahu ya. Yaitu adalah ketika Yesus dicobai di padang gurun atau di padang belantara. Jadi iblis datang untuk mencobai Yesus. Apa sih sebenarnya yang dipertanyakan di dalam pertempuran antara Yesus dengan iblis di Lukas pasal 4 ini? Itu adalah tentang Yesus itu anak Allah. Di Matius juga ada ya pembahasan, tapi saya ambil dari Lukas. Karena kan sebelumnya kan Yesus habis dibaptis ya. Lalu ketika dibaptis tadi ada suara dari langit mengatakan ini anakku gitu kan, anak Allah berarti kan. Bahkan di pasal 3 ayat 38 ayat akhir dikatakan apa? Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Tadi ujungnya Yesus ya. Yesus anak siapa? Anak Allah. Jadi semua tentang Yesus anak Allah. Kita baca pencobaan di padang gurun adalah bagaimana ketiga hal dalam dunia tadi itu dikalahkan oleh Yesus. Dan bagaimana kita bisa mengikut teladan Yesus untuk mengalahkan dunia. Pencobaan di padang gurun. Lukas pasal 4 ayat pertama. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Nah, iblis ya tadi sumber kejahatan ya. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Ya. Jadi inilah cobaan yang pertama. Yesus lagi lapar, lalu iblis dia menggoda, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti supaya bisa makan. Menarik ya? Kalau tadi kita baca apa tadi 3 yang dalam dunia, yang pertama keinginan daging. Keinginan daging. Inilah salah satunya. Apa salah apa, Pak? Ini salah satu keinginan daging. Ya, ada banyak bentuk lainnya, tapi salah satu bentuk yang paling sederhana adalah keinginan untuk makan. Keinginan daging itu. Lalu tadi kita juga sudah bahas di 1 Yohanes pasal 5 yang mengatakan apa? Bagaimana mengalahkannya? Iman kita bahwa Yesus anak Allah. Jadi sekarang tiba-tiba ditanya kan sama iblis, kalau kamu, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Menarik ya? Nah, ini yang menarik. Apabila ini godaan dari iblis, jadi iblis adalah lawan kita di dunia ya khususnya. Kalau iblis, sekarang bayangkan godaan yang terjadi pada belantara ini antara Yesus dan iblis. Andai kan ini Yesus. Apakah iblis dia muncul di sebelah sini dan berkata, jika engkau anak Allah? Kalau kayak gitu, itu godaan yang mudah untuk dilewati ya. Andai kan iblis datang sini menggoda kita, iblisnya kelihatan langsung depan, nantang-nantangin. Pasti langsung, oh ini iblis, saya harus hati-hati, nggak boleh dengerin. Tapi bayangkan apabila ternyata kejadiannya bukan iblis datang menemui Yesus. Tapi bayangkan iblis itu suaranya dari dalam hati. Ya, karena memang sering terjadi seperti itu kan. Godaan itu muncul dari dalam hati. Bayangkan dikatakan, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Kan itulah suara di dalam hati. Aku kan anak Allah. Bayangkan ya, Yesus saat itu ya. Aku kan anak Allah. Saya lapar. Ini batu kok kelihatannya jadi kayak roti ya. Apa saya ubah aja jadi roti? Jadi iblisnya nggak kelihatan. Nah, disinilah godaan itu ternyata sangat sulit. Jadi bayangkannya jangan iblis datang kepada Yesus. Bayangkannya dia pada suara. Seolah-olah dari dalam diri sendiri mengatakan, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Itu godaan yang luar biasa ya. Tapi di sini dikatakan apa? Di sini dikatakan ayat 4, jawab Yesus kepadanya. Kepadanya ini kepada iblis kan. Tapi sebenarnya ini juga bisa kita katakan kepada semua godaan yang datang kepada kita. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Apa yang kita teladani dari Tuhan? Mengandalkan firman Allah. Ini manusia, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Ini dari Ulangan ini.
Dari kitab Ulangan maksudnya. Jadi Yesus mengandalkan firman Tuhan untuk menghadapi godaan. Godaan masa lapar, keinginan daging. Ada tertulis. Manusia bukan hidup dari roti saja. Jadi manusia itu hidup bukan untuk memenuhi keinginan daging. Lalu lanjut lagi. Kemudian ia membawa Yesus ke satu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Ya, akan kuberikan kepadamu. Tapi ada syaratnya. Sebab semuanya itulah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kuhendaki, kata iblis. Jadi, jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Ini godaan yang luar biasa ya. Tadi, sekarang seperti yang saya bilang tadi ya, apabila iblisnya di depan, ini Yesus, ada iblis, sembahlah aku. Kok kayak gitu gampang. Saya pun kalau ada iblis di depan, saya juga sudah, ini bahaya ini, jangan lakukan. Ngapain saya sembah-sembah ini makhluk nggak jelas ini. Seperti itu ya. Tapi tidak. Jadi ini sekarang godaan apa? Mata ya. Tadi kan keinginan daging, keinginan berikutnya apa? Keinginan mata ya. Jadi diperlihatkan semua kekuasaan. Jadi kekuasaan-kekuasaan diperlihatkan. Timbul keinginan kan untuk kebanyakan orang. Nah sekarang bayangkan sekali lagi iblis bukan bicara langsung dari depan gitu, tapi dari dalam hati. Jika aku menyembah diriku, semua itu bisa jadi milikku. Dan ini kesannya lucu ya, kayak lelucon gitu kan. Jika aku menyembah diriku, maka aku dapat semuanya ini. Tapi ini yang diajarkan oleh dunia. Ini yang diajarkan dunia. Untuk menyembah diri kita sendiri. Dan kita akan mendapat semuanya. Apabila saudara pernah datang misalnya ke suatu seminar motivasi. Sang motivator sering berbicara seperti ini. Saya waktu itu sedang jatuh. Tapi tiba-tiba saya teringat. I am the captain of my life. Akulah kapten hidupku. Aku akan berjuang. Tidak ada yang tidak mungkin. Motivasi yang luar biasa ya. Membuat orang menjadi percaya diri. Luar biasa. Itulah motivasi. Membuat orang percaya diri. Tapi percaya diri yang seperti itu berbahaya. Memang itu betul. Apabila orang itu menyembah dirinya ya. Sukses. Banyak orang sukses itu karena menyembah dirinya. Banyak. Karena ia selalu mengutamakan dirinya terlebih dahulu. Banyak. Dan itu yang diajarkan oleh motivator dunia. Ya tidak semua ya. Tapi masih banyak ajaran-ajaran seperti itu. Sembahlah dirimu, utamakan dirimu, menjadi egois. Semua bisa kamu miliki. Padahal itu ajaran yang salah ya. Bukan diri kita yang adalah kapten hidup kita. Orang Kristen yang sebenarnya harusnya mengatakan apa? Yesus adalah kapten hidupku. Bukan diri saya. Jadi hati-hati, godaan godaan mata, dilihat semua kekuasaan, semua orang ingin berkuasa. Punya kekuasaan, punya bawahan, punya semuanya gitu kan. Saya bisa mempunyai semua itu apabila saya berjuang, berusaha keras. Ada benarnya. Dan memang banyak seperti itu. Tapi ketika itu menjadi keegoisan, kesombongan, seperti setan itu jatuh dan seperti Hawa juga jatuh karena ingin jadi naik, ingin tinggi, ingin seperti Allah. Disitulah jebakan iblis menunggu saudara. Harus selalu ingat, Tuhanlah kapten hidupku. Jadi godaannya apa? Datang dari dalam diri kita lagi. Sembahlah diri. Utamakan diri. Nah, tetapi apa? Tetapi Yesus berkata kepadanya, ayat 8. Sekali lagi, Yesus tidak mengandalkan hikmatnya sendiri. Istilahnya misalnya tidak langsung asal membela. Tapi ia mengandalkan firman Tuhan. Sekali lagi, Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Makanya Yesus memberikan segala kemuliaan untuk Allah. Oh, bukan saya kapten hidupku, tapi Tuhan. Tuhan yang harus dimuliakan. Jangan menyembah yang lain. Luar biasa ya. Jadi bagaimana caranya? Andalkan firman Tuhan sekali lagi. Lalu kita lanjut ke ayat 9. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau,
Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi sekarang iblis juga pandai. Dia gunakan firman Tuhan untuk menggoda kita. Jadi di sini ceritanya Yesus dibawa ke mungkin atapnya bait suci gitu ya, atau intinya tempat yang tinggi di bait suci. Lalu dibilang, loncat, lemparkan dirimu. Kan ada tertulis di Alkitab, ditulis bahwa apa? Bahwa Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga engkau. Engkau tidak akan, apa di sini dikatakan, jangan terantuk kepada batu. Iblis menggunakan firman Tuhan. Godaan yang sungguh luar biasa ya. Menggunakan firman Tuhan untuk menjustifikasi, untuk membenarkan diri. Godaan yang luar biasa. Tapi godaan yang sesungguhnya di sini, ingat tadi dalam dunia itu apa saja yang dalam dunia? Keinginan daging, keinginan mata. Yang ketiga apa? Saya ingatnya bahasa Inggris ya, the pride of life. Tapi bahasa Indonesianya kesombongan kalau ada salah. Ya, ayat 16 di sini katakan keangkuhan hidup. Ya. Yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup itu dalam kehidupan sehari-hari, contoh yang paling sederhananya adalah apa? Pembuktian diri. Nah, ini udah paling banyak di godaan di luar sana ya. Dikatakan anak muda zaman sekarang itu yang paling diinginkan adalah aktualisasi diri. Aktualisasinya nggak salah. Tapi ketika itu udah menjadi apa? Ajang pembuktian diri, disitulah masalahnya. Buktikan dong dirimu. Apalagi kalau buat anak-anak cowok ya, masih sekolah, soalnya kata, kamu laki nggak? Nih, rokok. Kamu laki nggak? Digituin ya biasanya. Ya kata bisa juga macam-macam lain, tapi intinya buktikan dong. Buktikan. Kalau kamu anak Allah, buktikan. Loncat. Kan katanya bakal selamat. Kata kamu orang Kristen. Kan Tuhan penuh kasih, kamu pasti diampuni. Buktikan. Tapi cara membuktikannya dengan melakukan hal yang salah. Masa kamu anak Tuhan tapi kamu takut pergi clubbing ke klub malam? Kan kamu dilindungi malaikat. Bisa macam-macam ya kata-katanya. Tetapi intinya adalah itu godaan untuk apa? Buktikan dirimu. Bahkan apa? Pembuktiannya dengan jalan pintas. Nah, ini juga godaan yang terjadi pada zaman ini. Semua manusia sekarang, generasi sekarang itu selalu ingin semua yang apa? Yang jalan pintas. Yang instan, mau hasilnya itu langsung kelihatan. Jadi untuk membuktikan diri, ya langsung saya buktikan. Nah, inilah bahayanya. Kenapa dia pengen cepat-cepat membuktikan? Kenapa orang muda yang jatuh itu banyak jatuh? Pengen membuktikan diri. Karena egonya, dia punya harga diri terlalu tinggi, terlalu angkuh. Jadi dia pengen cepat-cepat ketika egonya diserang, iya baik saya buktikan. Kamu cowok nggak? Kamu laki nggak nih? Rokok. Oh iya baiklah, langsung rokok. Misalnya contoh sederhana tadi kan. Nah itu yang bahaya. Ketika seseorang itu pengen langsung yang instan. Generasi sekarang itu sangat dimanjakan untuk ingin semua instan. Hanya one touch away gitu. Nggak hantu langsung beres. Itu yang bahaya. Ketika sesuatu yang instan itu dipadukan dengan keinginan untuk membuktikan diri demi menjaga ego, itulah dunia yang harus berhati-hati. Tapi sekali lagi di sini dikatakan apa oleh Yesus? Yesus menjawabnya katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Karena di sini kan caranya adalah, oh ya saya buktikan. Tapi buktikan dengan mencobai Tuhan kan. Ya saya loncat, nanti Tuhan akan jagain saya. Itulah hati-hati. Presuming grace kalau bahasa Inggrisnya. Oh Tuhan itu kan maha pengasih. Nggak apalah saya dosa dulu sekali ini, kan nanti Tuhan ampunin. Hah? Itu bahaya. Itulah mencobai Tuhan. Jadi di sini sekali lagi Yesus mengandalkan firman Tuhan ya. Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan itu sudah ini, iblis mengakhiri semua pencobaan itu, yang mundur. Di sini kelihatannya belum kalah ya, tapi kalau nanti dibaca sisa pasal 4, intinya menunjukkan kekalahan dari iblis. Karena ujung-ujungnya nanti iblis yang sujud kepada Tuhan, kepada Yesus ya, kalah otoritasnya. Dia bilang keluar. Nggak lagi masuki jiwa orang lain ya. Sampai terakhir iblis itu pun mengaku ya, di pasal 4 bagian terakhir dikatakan apa? Bukan ayat terakhir, tapi intinya di ayat 41 dikatakan ketika dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Akhirnya iblis pun mengakui kemenangan Yesus. Nah, Yesus telah membuktikan dan menunjukkan kepada kita bagaimana cara mengalahkan dunia. Dunia yang saat ini dikuasai iblis, yang penuh kejahatan, yang penuh dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Caranya seperti apa?
Andalkan Tuhan. Percaya Yesus anak Allah. Dan kita percaya Yesus sudah menang. Dan percaya kita sudah menang juga. Tidak perlu lagi membuktikan apa-apa. Saya memang anak Allah. Kita memang anak Allah. Orang Kristen kita adalah anak Allah. Tidak perlu lagi membuktikan. Tidak seperti Hawa. Oh ya, saya perlu makan buahnya supaya saya seperti Allah. Dia tidak percaya kepada Allah. Allah sudah mengatakan dia menciptakan manusia sesuai gambar rupanya. Jadi sudah seperti Allah. Dia ingin membuktikan dirinya. Dia tergoda oleh apa? Keinginan daging, makan. Dia tergoda apa? Keinginan mata. Oh, buahnya lihatnya bagus. Nah, itulah awal kejatuhan manusia. Bagaimana supaya tidak jatuh, supaya kita menang, supaya kita mengalahkan dunia? Percaya Yesus anak Allah. Dan andalkanlah firman Tuhan seperti Yesus mengandalkan firman Tuhan ketika ia menghadapi iblis di padang gurun. Itu saja yang saya bisa bagikan pada hari ini. Kita tutup dengan doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menunjukkan kepada kami bagaimana kami dapat mengalahkan dunia sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Berkatilah kami supaya kami bisa seperti Yesus. Berikanlah kami iman yang kuat. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baiklah, sampai jumpa di seri-seri berikutnya di KPA Online Tamrin. Tuhan memberkati. Amin.